Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini, kalau minggu yang lalu kita membahas tentang kenikmatan sorga, maka malam ini sebaliknya kita akan bicara soal kengerian dan juga dahsyatnya neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bicara neraka adalah bicara tentang rukun iman. Karena di antara rukun iman adalah iman dengan hari akhir. Salah satunya beriman dengan neraka. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khuffatil jannah bil makari wa khuffatin nar bis syahwat. Surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci manusia, tapi neraka itu justru dikelilingi dengan perkara-perkara yang disukai manusia. Makanya orang masuk neraka itu tidak perlu belajar, tapi masuk surga itu harus belajar. Masuk neraka itu tidak perlu belajar, cukup maksiat saja, nanti Allah masukkan ke neraka tuh. Makanya ada istilah ketika bicara surga dan neraka itu, kalau surga itu sifatnya darajat, kalau neraka itu sifatnya darokat. Apa darajat dan apa darokat? Kalau darajat itu artinya tangga ke atas, makin tinggi tangganya makin indah surganya. Tapi kalau neraka itu darokat, tangga ke bawah, makin bawah nerakanya makin dahsyat kengeriannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dan neraka, sebagaimana diriwayatkan di dalam beberapa riwayat, di antaranya Imam Muslim dan yang lainnya, jadi Allah memerintahkan Jibril untuk melihat surga. Maka Jibril pun kemudian berangkat ke surga. Setelah melihat keindahannya, maka Jibril datang menghadap Allah dan mengatakan, ya Rabb, kalau seluruh manusia tahu tentang keindahan surga, tidak ada manusia kecuali pasti ingin masuk surga. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mulai memagari surga itu dengan perkara-perkara yang dibenci oleh manusia. Setelah itu Allah perintahkan Jibril kembali melihat surga. Rupanya sudah dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci manusia. Kata Jibril, ya Rabb, kalau surga seperti ini tidak ada orang mau masuk surga. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Jibril untuk melihat neraka.
Setelah melihat kengeriannya, Jibril datang menghadap Allah dan mengatakan, "Ya Rabb, kalau neraka seperti itu, tidak ada orang yang mau masuk neraka karena ngerinya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memagari neraka dengan perkara-perkara yang disukai manusia, syahwat. Kemudian Allah katakan, sekarang kau lihat neraka itu. Maka Jibril kembali ke neraka, kemudian menghadap Allah dan mengatakan, "Ya Rabb, kalau neraka dipagari dengan perkara-perkara yang disukai manusia, maka manusia semua akan masuk neraka." Dari sini hadis ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah mengajarkan kepada kita hampir sedikit orang yang selamat dari neraka. Karena neraka sudah dikelilingi oleh Allah dengan perkara-perkara syahwat, dan sedikit sekali orang masuk sorga karena sorga sudah dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disukai manusia. Dan kenyataannya memang demikian. Kita lihat di dunia ini sudah jelas-jelas bahwa jalan menuju sorga itu diantaranya melaksanakan sholat 5 waktu. Pertanyaannya, dari orang-orang yang mereka mengaku Islam, berapa banyak orang yang melaksanakan sholat 5 waktu bagi laki-laki ke masjid? Sedikit. Apalagi di kampung-kampung kan begitu. Semua orang tua di masjid itu. Anak-anak mudanya kemana? Jangan di kampung, di Batam kurang lebih juga. Tapi kalau untuk perkara hura-hura, buat aja konser musik, undang artis dari Jakarta, nggak diundang pun datang. Celakanya paling depan pula dia. Kalau urusan-urusan yang seperti itu nggak diundang pun datang. Itulah menunjukkan bahwa neraka itu dikelilingi dengan perkara syahwat, dan sorga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci. Aneh gitu ya. Padahal sorga itu sudah dijelaskan kenikmatannya dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, masih kurang tertarik pula manusia. Dan neraka pula sudah dijelaskan kengeriannya dan azabnya, kok mau masuk pula? Bahkan ada yang sesumbar pula, "Ndak apa-apa saya masuk neraka, biar ketemu artis-artis Hollywood," katanya. Lah, ada pula ngomong-ngomong kayak gini nih. Dia nggak tahu bahwa dicelupkan sekali neraka itu menghilangkan kenikmatan satu dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jelas pada akhirnya apabila manusia sudah diselesaikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya diselesaikan hisabnya, maka manusia itu di akhirat itu cuman terbagi 2 kelompok saja. Manusia itu hanya terbagi 2 kelompok saja. Kelompok yang pertama yang disebut dengan ashabul jannah, dan yang kelompok kedua disebut ashabun nar. Itu akhir perjalanan manusia. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, seorang khalifah yang sangat-sangat adil sekali. Kalau kita mengupas biografinya, Umar bin Abdul Aziz itu luar biasa. Berkuasa 2 tahun, tetapi tidak ada orang miskin di negaranya. Saking hebatnya itu aturan yang digunakan Umar bin Abdul Aziz itu. Memberlakukan zakat dan menghapuskan pajak. Kemudian memberantas para koruptor. 2 tahun berkuasa, tidak ada orang miskin di negaranya. Itulah Umar bin Abdul Aziz. Harusnya contoh para pemimpin-pemimpin negeri itu, sekali-kali bacalah sirah para ulama, para pemimpin dunia yang pernah menguasai dunia dengan kesuksesannya, seperti Umar bin Abdul Aziz. Tetapi walaupun demikian, Umar bin Abdul Aziz ini walaupun bergelimang dengan kekuasaan, tetapi dia orang yang paling takut dengan neraka. Makanya saat detik-detik wafatnya, di saat detik-detik sakit parahnya Umar bin Abdul Aziz ini, dia minta dipapah ke kuburan.
kemudian minta digalikan kuburan untuk dia, pada belum mati itu. Hanya minta digalikan liang lahat supaya dia menyaksikan liang lahat untuk dirinya. Setelah kemudian lubang itu digali dan Umar bin Abdul Aziz melihat lubang yang disiapkan untuknya, tiba-tiba dia menangis dan menangis orang di sekitarnya. Kemudian ditanyakan, wa mayubkika ya Amiral Mukminin, apa yang membuat anda menangis wahai Amiral Mukminin? Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, aku menangis karena aku tidak tahu dari kelompok mana kelak pada hari kiamat. Apakah aku termasuk kelompok min ashabin nar yang akan masuk ke dalam neraka, ataukah aku termasuk kelompok min ashabil jannah yang akan masuk ke dalam sorga? Karena manusia di akhirat itu akhirnya cuma di dua tempat ini saja. Kalau enggak masuk neraka ya masuk sorga, atau masuk neraka dulu baru masuk sorga. Karena cuma ada dua tempat ini saja, tidak ada tempat ketiga. Makanya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapapun yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam sorga, itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Orang di dunia ini salah pengertian. Orang sukses itu kalau kaya, orang sukses itu kalau sudah menjadi pejabat pemimpin, sudah menjadi pengusaha. Bukan itu barometer kesuksesan seorang muslim. Kalau kesuksesan orang kafir, ya, karena bagi orang kafir dunia ini sorga bagi mereka. Tapi bagi orang mukmin dunia ini penjara bagi mereka. Seorang mukmin memandang kesuksesan itu ketika kedua kakinya betul-betul melangkah ke dalam sorga. Kalau hanya baru satu kaki, dia belum merasa aman. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, kalau hanya kaki kananku yang masuk sorga, kaki kiriku belum melangkah ke sorga, aku belum merasa aman, katanya. Sampai dua-duanya masuk sorga. Dan seorang mukmin tidak akan kenyang beramal saleh sampai akhir tujuannya tercapai, masuk ke dalam sorga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Neraka ini satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan dihancurkan saat kiamat. Dan Allah takdirkan neraka dan sorga itu dikekalkan. Kalau ada yang mengatakan kalau seandainya neraka dan sorga itu dikekalkan, berarti sorga dan neraka itu akan menjadi tandingan Allah. Karena Allah itu kekal. Apa bedanya? Allah kekal, neraka kekal, sorga kekal, berarti setara kekekalannya. Tidak. Kita bantah bahwa sorga dan neraka itu kekal karena Allah yang berkehendak akan keduanya kekal. Dan sorga dan neraka itu sebelumnya tidak ada, kemudian Allah adakan. Setelah Allah ciptakan, kemudian Allah takdirkan, dikekalkan. Jadi sorga dan neraka itu mereka tergantung kekekalannya dengan kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah didahului dengan ketidakadaan. Sorga itu bukan menentukan kekekalan Allah, tidak. Allah yang menentukan kekekalan sorga dan neraka. Jadi beda. Dari sini kita tahu bahwa Allah sudah mentakdirkan sorga itu kekal. Makanya ada hadis yang mengatakan, idza dakhala ahlul jannatil jannah wa idza dakhala ahlun narin nar. Apabila penduduk sorga seluruhnya sudah masuk ke dalam sorga, tidak ada yang tersisa. Baik yang di neraka sudah dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam sorga. Dan apabila penduduk neraka sudah menghuni neraka, ji'a bil mauti ala suratil kabsi, maka kematian akan didatangkan di antara sorga dan neraka dalam bentuk kambing gibas, kambing wol. Kemudian disembelih di antara sorga dan neraka. Artinya kematian dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kematian mati, berarti tidak ada kematian lagi.
Dari situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan penyeru untuk datang ke dalam sorga dan neraka dan mengatakan, ya ahlal jannah khuludun la mautalakum. Penduduk sorga, kematian sudah mati, kalian akan kekal selamanya. Wa ya ahlan nar khuludun la mautalakum. Begitu juga kalian penduduk neraka akan kekal selamanya dan engkau akan tinggal di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, neraka ini memiliki leher, memiliki kedua mata, memiliki kedua telinga, dan memiliki satu lisan yang bicara. Disebutkan dalam hadis, Nabi SAW mengatakan, takhruju unuqun minan nari yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat leher neraka itu akan keluar. Jadi manusia-manusia yang ada di padang mahsyar itu, mereka akan menyaksikan leher neraka itu keluar mendekat mereka, siap untuk mencaplok satu persatu yang berhak diambilnya. Kemudian kata Nabi SAW, laha ainani tubsiran. Dan dalam leher neraka itu terdapat dua mata yang akan memandang tajam kepada siapa yang akan diambilnya. Wa udhunani tasma'an, dan memiliki dua telinga yang akan mendengar. Wa lisan yantik, dan memiliki lisan yang akan bicara. Thumma yaqul, kemudian neraka akan bicara, inni wukiltu bisalathin, aku diserahi oleh Allah untuk mengambil 3 kelompok. Aku disuruh oleh Allah untuk menyambar 3 kelompok. Bikulli jabbarin anid, yang pertama orang-orang yang sombong. Wa bikulli man da'ama Allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Wabil musawwirin, dan para penggambar, pelukis yang menggambar dan melukis makhluk-makhluk yang bernyawa. Hati-hati jadi profesi pelukis ini, masuk dalam hadis ini. Kalau melukis pohon kelapa ya tidak apa-apa, melukis gunung, pantai, nggak ada masalah. Tapi kalau yang dilukis itu adalah makhluk yang bernyawa, manusia, binatang, masuk di sini. Nih profesi pelukis, hati-hati. Ya. Walaupun ada sebagian para ulama mengatakan boleh menggambar makhluk yang bernyawa itu asal tanpa kepala. Nah, bolehlah buat gambar kambing tapi jangan pakai kepala. Kasih aja kepalanya kelapa gitu kan, tapi nggak cantik juga kan itu. Tapi lihat bagaimana, karena nanti pada hari kiamat para penggambar ini akan disuruh menghidupkan, dan dia tidak akan mampu menghidupkan. Dan ketika tidak mampu menghidupkan, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan azabnya sangat dahsyat karena dia meniru ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apabila orang masuk neraka dan api neraka itu sudah dinyalakan, ketika api neraka sudah dinyalakan maka tidak akan dipadamkan selamanya. Kalau api neraka sudah dinyalakan Allah, maka tidak akan padam selamanya. Yang ada makin besar makin besar. Allah mengatakan wa idal jahimu syu'irat, apabila neraka jahim itu dinyalakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dalam ayat yang lain, kami tambah apinya. Inilah perbedaan sorga dengan neraka. Jadi neraka itu semakin hari semakin ganas, semakin dahsyat, semakin panas, semakin berkobar apinya. Tapi kalau sorga semakin hari semakin nikmat, semakin nikmat, semakin nikmat, dan bertambah kenikmatannya. Makanya orang-orang yang masuk neraka itu mereka tersiksa luar biasa, sehingga sebagian mereka itu kalau seandainya punya tebusan asal mereka keluar dari neraka, mereka akan menebus, walaupun mereka tebus dengan keluarga mereka di dunia. Ikhwan, kalau seandainya ada anak kita tersandung kasus,
narkoba, kriminal, masuk penjara. Kadang-kadang kita orang tua ini kasihan. Terkadang ngutang-ngutang pun ngutang-ngutang lah, yang penting anak keluar dari penjara. Saking sayangnya. Di dunia kita tebus anak kita, tapi di akhirat terbalik, anak kita jadi tebusan. Coba bayangkan, di dunia kalau istri kita, keluarga kita tersandung kasus, pasti kita akan berusaha untuk mencari tebusan, cari lawyer supaya dia bebas. Tapi di akhirat terbalik pula. Kalau bisa saya keluar di neraka, anak saya yang masuk, istri saya yang masuk, suami saya yang masuk, keluarga saya yang masuk, asal dia yang keluar. Seperti itu dahsyatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Ma'arij, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Apa kata Allah? Orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa itu, mereka berangan-angan, bercita-cita kalau mereka ingin keluar dari neraka dengan cara menebus dengan anaknya, menebus dengan pasangannya, menebus dengan saudaranya, menebus dengan unta-untanya, bahkan dengan seluruh kekayaannya yang ia miliki, satu dunia kalau dia punya maka akan jadi tebusan. Yang penting dia selamat. Lihat, ya, dahsyatnya seperti itu juga. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Fatir ayat 37, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Maka Allah jawab, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Apa kata Allah? Dan mereka berteriak-teriak di neraka, saking tersiksanya mereka berteriak-teriak, menjerit-jerit di neraka. Dan mereka memanggil-manggil Allah dan mengatakan, Rabbana ya Rabb kami, akhrijna, keluarkan kami dari neraka, karena tidak tahan, minta dikeluarkan. Mulai mereka berjanji kepada Allah, kalau kami dikeluarkan dari neraka, ya Allah, na'mal salihan, kami janji kami akan beramal soleh, katanya. Yang dulu di dunia kami lalai, kami janji kalau engkau keluarkan kami dari neraka, kami akan baik di dunia. Apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum, kenapa kau ngomong sekarang? Di dunia aku sudah kasih umur panjang kepada kamu, bahkan sudah datang peringatanku kepada kalian. Wa ja'akumun nadhir. Kemana saja di dunia seolah-olah ingin mengatakan, loh dulu aku kasih umur panjang loh kepada kamu. Ada yang mengatakan, ahli tafsir, maksudnya awalam nu'ammirkum ini maksudnya diisyaratkan kepada orang-orang yang usianya 60 tahun, walaupun ada yang mengatakan 40 tahun. Jadi ini ayat ini peringatan kepada anda yang usianya sudah 40 tahun, dan lebih dahsyat lagi peringatan ini kepada anda yang usianya 60 tahun. Seolah-olah Allah mengatakan, lah di dunia aku loh kasih usia sampai 40 tahun, sampai 60 tahun. Kemanakan usia itu, gitu maksudnya. Kenapa kemudian di usia 40 tahun atau dia sudah 60 tahun? Karena biasanya usia 40 tahun itu hampir secara keseluruhan nikmat Allah itu sudah kita terima. Rata-rata usia 40 tahun ke atas itu rata-rata sudah berkeluarga, itu nikmat. Rata-rata sudah punya anak, rata-rata sudah punya tempat tinggal, rata-rata sudah punya pekerjaan, rata-rata akalnya sudah bijaksana, ya. Artinya kan sebagian besar nikmat Allah sudah dikasih itu. Umur 40 tahun atau 60 tahun ke atas itu. Makanya Allah senggol di sini loh. Di dunia loh aku kasih 40 60 tahun, kemana umur itu? Makanya Allah Subhanahu wa taala akhiri ayatnya, fadzuqu famalidz zalimin min nasir. Sekarang rasakan oleh kalian azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu sebagai penolong. Bahkan
sebagian penduduk neraka itu mereka berteriak-teriak kepada siapa? Malaikat Malik, penjaga neraka. Kalau malaikat Ridwan, penjaga sorga. Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, mereka berteriak-teriak kepada malaikat Malik dan mengatakan, wanadau ya Malik, katanya, liyaqdi alaina rabbuk, katanya. Mereka berteriak-teriak, hei Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja, katanya. Mereka lebih baik mati daripada hidup. Apa kata penduduk neraka? Wahai Malik, bilang sama Tuhan, sudah bunuh kami saja, matikan kami saja, tidak perlu hidup lagi kami di sini. Tapi malaikat Malik diam saja. Mereka berteriak-teriak, ada mengatakan 40 tahun mereka berteriak seperti itu. Ada yang mengatakan 100 tahun mereka berteriak seperti itu. Tapi Malik diam saja. Setelah 40 tahun lamanya mereka berteriak-teriak, baru malaikat Malik menjawab, qala innakum makithun. Oh tidak, kalian akan tetap hidup dan tinggal di sini, katanya. Naudzubillah. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, lihat bagaimana kondisi penduduk neraka itu luar biasa. Jangan dibayangkan seperti apa dahsyatnya neraka. Sama jangan dibayangkan seperti apa nikmatnya sorga. Ketika Nabi SAW mengatakan, a'dadtu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku peruntukkan sorga itu untuk hamba-hambaku yang saleh. Kenikmatannya tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak. Neraka pun seperti itu. Dahsyatnya tidak pernah dilihat mata, dahsyatnya tidak pernah terdengar telinga, bahkan terlintas pun tidak bisa kita bayangkan dahsyatnya neraka. Dahsyat sekali neraka itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau lihat kita menghitung satu hari di neraka dengan hitungan waktu di dunia, itu lebih mengerikan lagi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kehidupan akhirat bila dibandingkan kehidupan dunia itu sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau seandainya Allah takdirkan, na'udzubillah lah, kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak masuk neraka. Tapi kalau seseorang Allah takdirkan masuk neraka, kemudian diazab satu hari saja, berarti seolah-olah dia diazab di dunia ini 1000 tahun lamanya. Satu hari diazab di neraka sama dengan 1000 tahun diazab di dunia. Itulah dahsyatnya, ya. Yang demikian ini pun tidak buat takut orang juga. Baru sudah jelas-jelas kan, kalau orang merenung neraka itu harusnya takut neraka. Baik, kita akan sedikit bicara tentang sifat-sifatnya. Seperti apa sifat-sifat neraka itu, biar kita lebih bisa mendalami seperti apa neraka itu. Pertama, bentuknya dulu. Dijelaskan dalam hadis, Nabi SAW mengatakan, uridat alayyan nar. Satu hari, kata Rasul, ditampakkan kepadaku neraka. Fa aqbala ilayya minha syai'un hatta dana bimakani hadha. Kemudian kata Nabi SAW, tiba-tiba kemudian sesuatu menghampiriku hingga mendekat kepada tempatku. Fa khasyitu an taghsyakum. Aku takut dia akan menutup kalian. Fakultu, dan aku katakan, ya Rabb, wa ana fihim. Ya Rabb, aku ada di tengah-tengah mereka. Fasarafaha ankum. Lalu Allah kemudian menggeser neraka itu dari kalian. Fa'adbarat kit'atan ka'annaha az-zarabi. Lalu dia neraka menghilang, tetapi sempat tampak ke hadapanku, kata Rasulullah, seperti tikar yang sangat-sangat luas sekali. Ya, Nabi SAW ketika melihat neraka diibaratkan tikar yang sangat luas sekali. Karena neraka ini luasnya tidak kira-kira.
Bayangkan saja matahari dan bulan itu nanti pada hari kiamat akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa jumi'at syamsu wal qamar, kami gabungkan matahari dan bulan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, maka kami akan pendamkan matahari dan bulan itu ke dalam jahanam. Bumi kalau dibandingkan dengan matahari ribuan kali lipat besarnya matahari itu dimasukkan ke dalam neraka. Berarti kan nerakanya besar sekali. Kalau ada orang bertanya, lah apa salahnya matahari? Apa salahnya bulan? Kenapa kemudian kedua makhluk itu dimasukkan ke dalam jahanam? Apakah matahari bermaksiat kepada Allah? Apakah bulan bermaksiat kepada Allah kemudian dimasukkan ke dalam neraka? Bukan itu tujuan Allah. Matahari itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Begitu juga bulan. Yang bermaksiat kepada Allah itu hanya jin dan manusia saja. Lalu kenapa keduanya dimasukkan ke dalam jahanam oleh Allah? Allah ingin membantah kepada penduduk neraka. Seolah-olah Allah ingin katakan, hei orang-orang yang di neraka, siapa di antara kalian yang ketika di dunia menyembah matahari dan bulan? Sekarang matahari dan bulan pun bersama kalian di situ. Makanya Allah mengatakan, la ta'budu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, jangan sujud kalian kepada matahari ataupun bulan, tapi sujudlah kepada yang menciptakan keduanya. Karena nanti pada hari kiamat makhluk yang kalian sujud itu dimasukkan juga ke dalam neraka. Berarti keduanya bukan Tuhan, kalian salah nyembah. Jadi Allah hanya ingin membantah para penyembah matahari dan bulan. Karena di dunia ini masih banyak orang yang menyembah matahari dan bulan. Sejak zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang. Nabi Ibrahim pernah datang kepada anak-anak muda para penyembah bintang, bulan dan matahari dan mengatakan, oh jangan-jangan bintang Tuhan saya, jangan-jangan bulan Tuhan saya, jangan-jangan matahari bulan saya. Namanya makhluk itu kadang muncul kadang tenggelam. Kata Ibrahim, aku gak suka lah Tuhan muncul tenggelam kayak gini, dan aku berlepas dari kesyirikan kalian. Rupanya bukan hanya di zaman Nabi Ibrahim saja para penyembah matahari dan bulan, sampai sekarang ada. Kita lihat kan, ada orang yang kadang-kadang bawa lidi pagi-pagi itu ditengokin ke matahari, gitu ya. Nanti sore pakai lidi lagi. Mereka menyembah ketika terbit matahari dan ketika tenggelamnya. Makanya di situ kata Rasul, jangan sholat. Jangan sholat ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam, karena disitulah muncul dua tanduk setan. Kalau ingin sholat matahari terbit, biarkan meninggi satu tombak ke atas. Disitulah boleh kita sholat syuruk namanya. Yang kata Nabi SAW, kalau kita sholat subuh tidak beranjak dari tempatnya, kita zikir dan baca Quran sampai matahari terbit, biarkan dia meninggi satu tombak, lakukan 2 rakaat syuruk, maka pahalanya sama dengan haji dan umrah secara sempurna. Karena kita tidak boleh menyembah matahari dan bulan itu. Biarkan dia meninggi dulu. Karena kalau kita sholat di waktu matahari terbit, berarti kita sama sholat di waktu dengan para penyembah matahari. Biarkan mereka nyembah. Kita bukan menyembah mereka, kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bentuk neraka kata Rasul seperti tikar yang luas. Kemudian juga bagaimana kedalamannya. Nabi SAW pernah duduk-duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba ada suara menggelegar, dar gitu ya. Jadi Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, kalian dengar suara itu? Kata sahabat, kami dengar wahai Rasul. Tahukah kalian suara apa itu? Sahabat mengatakan, Allah wa Rasuluh alam, kami tidak tahu wahai Rasul, Allah dan Rasul yang tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, hadza hajarun rumiya bihi fin nari mundu sab'ina kharifah falahu wa yahwi fin naril an hinan taha ila qa'riha. Kata Rasul, itu batu sebesar unta yang dilempar ke dalam jahanam. Sudah 70 tahun batu itu melayang-layang, sekarang sudah sampai di dasarnya.
Artinya kedalaman neraka itu kalau kita lempar batu sebesar unta, setelah 70 tahun baru sampai di dasar jahanam itu. Itu kedalamannya itu. Coba bayangkan kalau kita naik ke gunung saja yang sangat tinggi, jangan ke gunung lah. Pamannya ada hotel yang di Nagoya itu yang tinggi itu. Kita naik ke atas, nengok ke bawah tuh. Kalau orang tak terbiasa ketinggian, udah gemetar tuh, udah darah berhenti semua, udah takut kita. Lah gimana orang yang kemudian kepleset dari titian sirat itu kemudian masuk ke dalam neraka itu, dia baru sampai di neraka itu 70 tahun, bayangkan. Lah itu kedalamannya itu, kan ngeri itu neraka itu, ya. Kemudian juga ada pun panasnya. Nabi SAW mengatakan, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian di dunia ini itu hanya satu bagian dari panasnya api neraka yang ada dari 70 bagian. Dalam riwayat 100 bagian. Jadi api di dunia itu hanya satu bagian dari 70 bagian. Dalam riwayat 100 bagian. Yang satu bagian saja, lihat, bisa membakar loh. Api di dunia saja yang sekarang kita saksikan, kalau ada kebakaran itu, mendekat aja kita tidak mau. Kadang-kadang mendekat padahal jauh jaraknya. Kalau ada angin itu hembusan panasnya luar biasa tuh. Jadi satu bagian saja yang Allah ambil dari neraka kemudian disimpan di dunia itu, kalau mau bakar dunia itu sudah cukup tuh. Gimana kalau seandainya yang satu bagian digabungkan menjadi 70 bagian atau dalam riwayat 100 bagian, panasnya seperti apa itu? Kan ngeri itu, ya. Makanya kemudian Rasul mengatakan api kalian itu hanya satu bagian dari 70 bagian api jahanam. Ini panasnya. Kemudian bagaimana naungannya? Di dunia kadang-kadang ada awan, dan itu bisa menghalangi cahaya matahari ke kepala kita kalau ada awan itu kan. Atau mungkin ada mendung sehingga kita tidak terlampau panas matahari ke kepala kita ini. Padahal dalam teori fisika, matahari dari kepala kita itu sangat jauh. Kalau boleh dikata hanya bisa dihitung dengan kekuatan cahaya. Tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah letakkan matahari itu di porosnya. Kalau seandainya matahari ini keluar dari porosnya, kemudian menjauh dari bumi, beku bumi. Tapi kalau matahari keluar dari porosnya, tiba-tiba mendekat ke bumi, terbakarlah bumi itu. Tapi dengan kekuasaan Allah, Allah tempel di tempat yang pas, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, sehingga tidak membakar bumi, tidak menjadikan beku bumi. Itulah kuasa Allah namanya. Tapi nanti pada hari kiamat, matahari di atas kepala kan, siapa yang akan menaungi kita? Itu belum masuk neraka, baru di padang mahsyar itu. Bagaimana pula kalau masuk neraka, apa naungannya? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Mursalat ayat 29 sampai 31. Allah mengatakan, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab la dhalilin wa la yughni minal lahab innaha tarmi bisyararin kal kausar ka'annahu jimalatun sifar. Dikatakan kepada mereka orang-orang yang berhak masuk neraka itu, pergilah kalian kepada azab Allah Subhanahu wa taala, wahai para pendusta-pendusta. Pergilah kalian akan mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyalanya api. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga-bunga api besar dan setinggi istana, seolah-olah ia iring-iringan unta yang kuning, kata Allah. Lihat. Jadi sudah tidak ada naungan, di atas itu api gitu ya. Kalau saya boleh analogikan seperti ini ibu bapak ya, ibu saya kurung di gubuk ya. Gubuknya ini tidak terlalu tinggi, mungkin 2 meter lah tingginya. Tidak ada plafon, hanya pakai seng saja.
kemudian matahari lagi terik-teriknya tuh, sehingga menyengat seng itu. Kita aja dalam gubuk itu pengen keluar tuh, kayak di sauna aja jadinya kan. Itu logika sederhana tuh. Itu belum pakai api, baru panasnya seng saja kita udah nggak tahan tuh. Jangan lagi cerita itu di rumah saja, kalau nggak ada seng, ada kipas, dah haredang-haredang aja kita kan, maunya keluar saja. Lah ini gimana kalau seandainya naungannya bukan seng, langsung api pula di atas tuh, dan api itu sebesar-besar istana pula. Kan ngeri sekali neraka ini kan. Nah, itu naungannya tuh. Adapun anginnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadillim min yahmum la baridin wala karim. Adapun anginnya yang akan bertolak itu min samumin wa hamim, akan datang angin yang sangat panas dan air panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan, kata Allah. Kalau ada angin di dunia masih enak lah kita, namanya panas dalam rumah, keluar ada angin kan enak tuh. Tapi neraka itu anginnya hawa panas, ibaratnya kita duduk di sini, di situ ada kebakaran, tiba-tiba ada angin, kemudian apinya panasnya itu menerpa kita. Seperti itulah kondisi neraka tuh. Ya kalau kebakaran sebentar aja bisa padam loh, neraka siapa yang madamkan? Makanya saya katakan dari awal, kalau sudah dinyalakan tidak akan padam, justru nyalanya akan makin besar, makin besar, makin besar. Menakutkan neraka itu. Adapun suaranya seperti apa? Allah mengatakan dalam surah Al-Furqan ayat 12, idza ra'aitahum min makanin ba'id sami'u laha taghayyudan wa zafira. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, maka mereka neraka itu akan menggeram, sehingga penduduk neraka itu mendengar geramannya dan suara nyala apinya. Dalam ayat yang lain, idza ulqu fiha sami'u laha sahiqa wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka, mereka mendengar suara neraka yang sangat mengerikan, sedang neraka itu membara-bara apinya. Kadang kita lagi duduk saja, ibu bapak yang dimuliakan, ada suara geluduk, kalau bahasa Sunda, bahasa apa ya geluduk gitu ya, petir lah kan gitu ya, suara petir besar sekali sampai kaca gemetaran. Kadang-kadang kita aja ketakutan tuh, baru suara geluduk tuh udah gemetar kita rasanya. Lah ini suara neraka, coba bayangkan, apa enggak gemetar orang-orang di dalamnya itu? Itulah kengeriannya. Adapun khazanatuha, para penjaganya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Penjaga-penjaga neraka adalah malaikat-malaikat yang sangat kasar lagi sangat keras sekali. Kita saja ada tetangga yang kasar itu kita tidak suka. Ada satu tetangga aja kasar mulutnya sama kita, apalagi sampai mencela, mencaci maki, rasanya kita mau pindah dari situ. Hari-hari kita dimaki-maki malaikat, coba yang di neraka itu gimana rasanya? Itu bukan hanya siksa badan, sak batin-batin kena tuh, mental kena. Adapun pintu-pintunya, Allah mengatakan laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maksum. Dan neraka itu memiliki 7 pintu. Saya sudah katakan kemarin waktu cerita surga, berapa pintu surga? 8. Berapa pintu neraka? 7. Kenapa pintu surga dilebihkan? Harusnya samakan aja lah, pintu neraka 7, surga 7. Ini pula surga dilebihkan 1, pula 8. Rupanya ada hikmah di situ. Kenapa pintu surga 8? Kenapa pintu neraka 7? Allah ingin menunjukkan kepada hambanya bahwa rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan murkanya. Allah itu lebih luas kasih sayangnya kepada kita dibandingkan kemarahannya. Maunya Allah itu kita masuk surga semuanya, tapi kita pula yang memilih neraka.
Tetapi ingat bahwa orang masuk neraka itu bukan karena kezaliman Allah. Orang masuk neraka itu karena keadilannya. Tapi orang masuk surga bukan karena keadilan Allah, tapi orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Itulah bedanya. Jadi kalau orang masuk surga karena rahmat, orang masuk neraka karena keadilan. Apa maksudnya? Dan apa bedanya rahmat dengan keadilan? Orang masuk surga karena rahmat itu karena kalau seandainya kita mau membeli surga tidak akan kebeli. Bagaimana caranya untuk membeli surga? Dengan pahala yang kita kumpulkan dari bayi sampai kita mati nggak akan kebeli. Surga itu nggak akan kebeli. Bagaimana akan kebeli? Modal kita cuma 60 tahun dapat pahala, kemudian kita masuk surga selamanya pula dinikmatkan di situ. Kan nggak imbang namanya, nggak banding. Makanya di zaman Bani Israel ada orang yang sok-sok jago karena dia tidak pernah maksiat di dunia, dia beramal soleh selama 70 tahun. Tidak pernah maksiat memang orang ini. Dia di tempat ibadahnya saja sampai mati. Tiba-tiba dipanggil oleh Allah untuk berdiri di pintu surga. Kemudian Allah mengatakan, udkhulil jannah bi rahmati, masuk kau ke dalam surga dengan rahmatku. Kata orang ini mengatakan, oh tidak bisa. Yang masuk surga karena rahmatmu ya Rabb itu kalau dia maksiat. Kemudian kau ampuni, kau berikan rahmat, masuklah dia dengan surga dengan rahmatmu. Lah akulah tidak pernah maksiat. Macam mana aku masuk surga dengan rahmatmu? Aku ingin masuk surga dengan amalanku, katanya. Kata Allah, baik, kalau begitu berapa amalanmu? Hitung. Dihitung amalan dia sejak dia lahir sampai mati. Rupanya pahala yang ia miliki tidak sebanding dengan satu nikmat Allah saja yang Allah berikan kepada dia, berupa penglihatan. Karena dia takut tak masuk surga, akhirnya dia nyerah. Ya sudah ya Rabb, masukkan aja aku dengan rahmatmu daripada tak masuk, kan gitu. Ya. Tapi kalau orang masuk neraka karena keadilan, Allah tidak zalim, karena Allah sudah memberikan mata, memberikan telinga, memberikan pikiran, otak, hati. Kemudian Allah kasih dua jalan di dunia ini, wahadainahun najdain. Kami kasih jalan ini loh, jalan ke surga, dan kami sudah jelaskan begini caranya. Ini jalan ke neraka dan kami sudah jelaskan jangan sampai ke sana. Kita pula milih ke sana. Masa Allah yang disalahkan? Ya salah kamulah, kamu yang memilih neraka. Tetapi Allah itu maha adil. Allah maha adil dengan memasukkan orang ke neraka karena keadilannya. Apa maksudnya adil di sini? Allah tidak mungkin menyiksa manusia kecuali karena dosa yang ia lakukan saja. Dia kau siksa karena kau berbuat dosa. Kalau kamu berbuat baik kau masuk surga, itulah adil namanya. Sekarang kalau ada yang mengatakan, Ustaz, bagaimana kok Allah masukkan ke dalam surga adil? Buktinya orang kafir, anggaplah orang kafir itu usianya 20 tahun, kemudian mati di atas kekafiran, kemudian dia masuk neraka, dikekalkan di dalamnya. Macam mana adilnya tuh? Dia kafirnya cuman, makanya balik, anggaplah 15 tahun laki-laki balik, mati di usia 20 tahun, berarti kekafirannya hanya 5 tahun saja kan? Kemudian dia mati, masuk neraka, dikekalkan pula di neraka. Mana adilnya? Harusnya kalau dia melakukan kekufuran 5 tahun, ya 5 tahun aja di neraka, kan begitu, sesuai dosanya. Kalau ada orang yang ngomong begitu, cuman jawabannya tuh? Kita jawab, Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengetahui yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Bahkan Allah mengetahui sesuatu yang mustahil terjadi. Kalau terjadi Allah tahu. Apa maksudnya nih? Paham gak nih? Allah maha mengetahui kepada sesuatu yang mustahil terjadi. Kalau terjadi Allah tahu. Orang kafir masuk neraka. Kemudian orang kafir ini kalau dikeluarkan dari neraka, dikembalikan ke dunia, mustahil atau mungkin? Mustahil. Dunianya sudah hancur. Tapi okelah, dunia Allah bentuk lagi. Orang kafir yang sudah masuk neraka, aku angkat kau, aku balikan ke dunia. Itu namanya sesuatu yang mustahil terjadi. Kalau terjadi, kita anggap angan-angan aja kalau terjadi. Ya, okelah, kita bentuk lagi dunia. Kami angkat kau dari neraka, letakkan lagi di dunia. Apa kata Allah? Lau adu
dalam Al-Quran itu, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, lau adu la ruddu, tentu mereka akan kembali kepada kekufuran mereka. Lau adu la ruddu, kalau mereka kembali pasti kufur lagi, dan Allah tahu itu. Allah yang mengatakan lau adu la ruddu limanuhu anhu, kalau mereka dikembalikan ke dunia pasti kufur lagi. Jadi apa gunanya dikembalikan ke dunia kalau kufur lagi? Ya sudahlah, kau kekal aja di neraka, gitu maksudnya. Karena orang-orang kafir itu memang begitu wataknya. Makanya kenapa kemudian orang-orang kafir dikekalkan neraka? Sebab kalau mereka dikembalikan ke dunia juga pasti kafir lagi. Itu maksudnya. Disinilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat, azab di neraka itu juga sama dengan kenikmatan di surga, bertingkat-tingkat sesuai dengan amalannya. Kalau neraka sesuai dengan maksiatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, jahannam yaslaunaha fabi'sal mihad, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya amat sangat buruklah jahanam itu sebagai tempat kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hadza falyadzuquhu hamimun wa ghassaq, inilah azab neraka, biarlah mereka merasakannya. Minum mereka dari air yang sangat panas dan air yang sangat dingin sekali dan bisa mematikan. Wa akharuna min syaklati azwaj, Allah mengatakan wa akharu min syaklihi ajwajun, dan berbagai macam azab yang lainnya yang serupa dengan itu. Maknanya neraka itu bertingkat-tingkat sebagaimana dosa yang kita lakukan di dunia. Makanya ada istilah neraka yang paling bawah itu siapa penghuninya? Orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu nerakanya paling bawah sekali. Kenapa orang munafik kok paling bawah? Kenapa enggak orang kafir? Karena orang munafik itu mereka kafir tidak, mukmin tidak. Mereka membohongi orang kafir, membohongi pula orang mukmin. Dibilang kafir dia mukmin, dibilang mukmin dia kafir. Itulah munafik. Mudzabdzabina baina dzalik, tidak ke sini tidak ke sana. Merugikan dua-duanya. Mereka merugikan orang kafir, merugikan orang yang beriman. Kalau orang kafir kan jelas, kafir jelas. Munafik pula tak jelas. Makanya diletakkan di intip neraka paling dalam. Allah mengatakan, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu diletakkan di intip neraka yang paling dalam. Maksud munafik di sini maksudnya munafik keyakinan, bukan munafik amal. Apa bedanya munafik keyakinan dengan munafik amal itu? Kalau munafik amal, ngomong suka dusta, berjanji suka khianat, kalau bertengkar ingin menang sendiri, itu namanya munafik amal. Hatinya tetap beriman kan, tapi kalau ngomong suka dusta, itu disebut munafik amal. Ini bukan yang dimaksud ayat tadi. Orang munafik di dasar bukan itu, tapi yang dimaksud munafik yang akan diletakkan di dasar itu adalah munafik keyakinan. Apa maknanya? Mereka masuk Islam dengan lisannya, keluar dari Islam dengan hatinya. Makanya munafik disebut munafik itu diambil dari kata nafak. Nafak itu bahasa Arab, bahasa kitanya gorong-gorong. Ya, gorong-gorong tuh itu disebut nafak. Sebab kalau kita kasih air di sini, keluar dari sana. Nah, itulah gorong-gorong. Seolah-olah masuk Islam dari sini, keluar Islam dari sana. Gitulah munafik itu. Makanya disebut munafik karena diambil dari nafak. Ya, masuk Islam dengan lisannya, zahirnya nampak Islam, hatinya benci dengan Islam. Jadi masuk Islam dengan lisannya, keluar dengan hatinya. Makanya definisi munafik itu menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Mereka lah orang-orang yang disebut dengan orientalis namanya. Jadi orang-orang kafir pura-pura masuk Islam, kemudian belajar Quran, belajar sunnah, bukan untuk diamalkan, untuk menghancurkan Islam. Itulah munafik. Ya. Dan munafik di zaman Rasul itu susah dilihat, karena tidak bisa dibedakan mana sahabat mana munafik. Tapi di zaman sekarang munafik terang-terangan di sini.
Lihat di medsos itu orang yang menghina Allah, menghina Rasul, menghina Quran, menghina Allah, dihinanya. Padahal dia Muslim pula. Lah Muslim kok menghina Allah, Muslim kok menghina Rasul, Muslim kok menginjak-injak Quran? Gimana ceritanya ini? Nampak sekarang ini mana munafik mana tidak. Ini yang pertama. Yang kedua, di atas munafik ada namanya murtad. Ingat, murtad itu paling dalam tuh nerakanya. Dia di atasnya munafik. Kenapa kemudian orang murtad lebih parah dibandingkan orang kafir? Karena orang murtad itu tahu kebenaran tapi dia tinggalkan kebenaran. Dia sudah dapat hidayah Islam, pindah pula agama, kan kurang ajar namanya. Makanya diletakkan di atas munafik di nerakanya. Baru di atas munafik itulah kafir orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik, orang yang nyembah berhala, nyembah sapi, nyembah ular sendok, nyembah apalah gitu kan. Kan macam-macam tuh. Saya baca satu buku itu di India. Agama terbanyak di dunia itu di India. Sampai 1000 agama di India tuh. Kalau 1000 agama berarti kan 1000 Tuhan tuh. Di India tuh macam-macam keyakinan tuh. Sampai ada yang nyembah gajah, nyembah sapi. Jadi kalau ada sapi masuk pasar makan kangkung itu, jangan dilarang, itu Tuhan lagi makan kangkung. Di India tuh. Naudzubillah, maaf sampai saya baca ini, maaf saja ini mungkin agak jorok. Sampai di India itu dibuatnya patung perempuan. Patung perempuan. Kemudian dipahatnya kemaluannya. Kemudian disembah pula tuh kemaluannya, naudzubillah. Saya baca tuh. Jadi saya baca lagi, kenapa alasannya itu? Mereka mengatakan karena dari situlah keluar orang-orang mulia. Keluar para nabi katanya. Keluar orang-orang soleh. Lah kita bisa bantah, dari situ juga Abu Jahal keluar, dari situ juga Fir'aun keluar, dari situ juga Namrud keluar kan. Naudzubillah, nggak masuk di akal. Makanya orang musyrik itu menghilangkan akal orang, nggak dipakai akalnya kan. Alhamdulillah kita tidak jadi musyrik itu, kita masih mukmin sehingga kita dapat hidayah Allah Azza wa Jalla, akal kita masih berfungsi itu. Lah baru di atasnya orang kafir asli. Orang kafir asli maksudnya apa? Yahudi dan Nasrani, itu kafir asli namanya. Baru di atasnya seorang ahli tauhid yang bermaksiat. Paling atas neraka itu yang disebut dengan Jahannam. Jadi neraka Jahannam itu khusus orang-orang Islam yang ahli maksiat. Mereka dimasukkan ke dalam Jahannam, tetapi mereka tidak akan dikekalkan di dalamnya sesuai dengan dosanya. Itulah paling atas neraka. Jadi paling bawah munafik, di atasnya murtad, di atasnya lagi musyrik, di atasnya lagi kafir asli, di atasnya lagi bari mukmin yang bermaksiat tuh. Tuh ngeri itu kan. Itulah tingkatan-tingkatan neraka kata para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah ayat, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sasy syarab wa sa'at murtafaqa. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka-muka mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, satu hari dia sedang mengajar seperti ini. Imam Hasan Al-Basri itu seorang ulama tabi'in, generasi kedua setelah para sahabat. Jadi ada murid-muridnya datang membawa air mineral kayak gini lah. Air mineral. Ini Israel apa Palestina? Ini Palestina. Jadi ada murid-muridnya, dia bawa air mineral, air bersih, dan dikatakan silahkan wahai imam, minumlah. Jadi Imam Hasan Al-Basri memandang air itu, tiba-tiba menangis. Jadi muridnya merasa bersalah. Apa salah saya? Saya kan hanya ngasih minuman supaya guru saya minum air mineral, air putih. Kenapa pula dia menangis gara-gara melihat air gitu? Jadi ditanyakan kepada Imam Hasan Al-Basri itu, wa mayubkika ya imam, apa yang membuat anda menangis wahai imam? Masa gara-gara mandang air juga menangis katanya. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Dia mengatakan tadzakartu umniyata ahlin nar.
Aku teringat dengan angan-angan dan cita-citanya penduduk neraka. Kemudian ditanya lagi, wa ma umniyatu ahlin nar ya Imam, apalah cita-cita angan-angan penduduk neraka itu wahai Imam? Maka Hasan Al-Basri membacakan satu ayat, wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Ketika penduduk neraka menyeru penduduk sorga, karena masing-masing ada jendela, jadi penduduk sorga bisa melihat penduduk neraka bisa melihat penduduk sorga. Jadi penduduk neraka ini memanggil-manggil penduduk sorga itu, wahai penduduk sorga, afidu alaina minal ma, bisa enggak kau hantarkan untukku, untuk kami, walaupun setetes air yang ada di sorga kepada kami di sini, atau makanan yang Allah rizkikan kepada kalian. Apa jawaban penduduk sorga? Innallaha harramahuma 'alal kafirin ma'ab. Allah haramkan keduanya bagi orang kafir. Jadi angan-angan penduduk neraka itu cuma dua, pengen dapat air bersih dan pengen dapat makanan yang layak. Karena minuman di neraka itu semua panas, membakar usus, dan semua makanan di sorga itu pohon zakum. Zakum ini buah berduri yang kalau dimakan itu sampai di sini keselak, kemudian menghancurkan tenggorokan. Itu makanya mereka meminta kepada surga, kasihlah. Masalahnya mereka itu tidak hidup tidak mati. Jadi mereka meminta, ya wahai penduduk surga, kasihlah air sedikit itu ataupun mana makanan yang dirizkikan Allah. Tapi penduduk surga mengatakan, innallaha harramahum 'alal kafirin. Oh maaf, Allah haramkan kepada kalian hai orang kafir. Maka selamanya mereka akan makan dari nanah dan darahnya penduduk neraka yang sangat mendidih itu, naudzubillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun bentuk siksaannya dijelaskan dalam surah An-Nisa. Allah mengatakan, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kulit mereka dihanguskan, kami ganti dengan kulit yang baru. Dihanguskan kembali, kami ganti dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan azab. Satu hari Nabi SAW pernah bermimpi. Dalam mimpinya diapit dua malaikat, ya, kemudian dibawa ke ketinggian. Rupanya Rasul dibawa ke tempat pengazaban manusia, diperlihatkan azab kubur, ya. Lah salah satu yang dilihat Nabi SAW adalah seorang laki-laki yang diterlentangkan. Kemudian di sampingnya ada malaikat yang berdiri dan memegang batu. Kemudian batu itu dibenturkan di kepalanya sampai hancur. Dia pun menjerit sampai akhirnya kemudian entah mati entah apa, hilang suaranya. Tiba-tiba malaikat ini pergi hendak mengambil batu yang lainnya. Sebelum datang rupanya kepalanya sudah balik lagi. Kemudian dibenturkan lagi, hancur lagi. Kemudian cari batu lagi, kepalanya balik lagi. Naudzubillah, seperti itulah siksaannya. Itulah yang kemudian Allah gambarkan dalam surah An-Nisa. Jadi Nabi ngomong sama malaikat Jibril, mahadzan, katanya, siksaannya orang ini kok sampai seperti ini dahsyatnya kan itu? Emang apa dosanya? Kata Nabi SAW, karena orang ini dia berdusta sampai dustanya melambung ke ufuk, katanya. Dalam riwayat, karena dia sengaja tidur di waktu datang sholat. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan karena dia yakdzibu kadzba hatta balagal ufuk, karena dia suka berdusta sampai melambung ke langit. Yang kedua, nama walam yusolli, sengaja dia tidur untuk meninggalkan sholat. Antara dua ini dosanya. Apa maknanya melambung, dusta melambung ke langit itu maksudnya apa? Ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau zaman dulu belum ada handphone, seseorang mau menyebarkan hoax itu lama tersebarnya kan. Pamannya saya mau buat cerita dusta nih supaya orang satu kecamatan tahu. Lama, karena dari mulut ke mulut, dari kuping ke kuping kan. Mungkin tak sebulan dua bulan baru nyebar kemana-mana. Sekarang cukup bawa handphone, tulis saja berita hoax di situ. Kemudian share, 1 menit aja udah kemana-mana tuh. Semua orang lihat, semua orang baca. Itulah namanya dusta sampai melambung ke ufuk tuh.
Hadis ini memang zaman dulu susah untuk ditafsirkan. Apa maksudnya? Kok dusta sampai melambung ke ufuk? Ini gimana maksudnya? Hari ini baru kita tahu apa makna hadis itu. Karena sekarang kalau kita berdusta, tinggal share aja di internet, bukan satu Indonesia, satu dunia tahu. Nah, itulah dosanya. Hati-hati, ini tahun politik masalahnya. Tahun politik ini tahun ngeri-ngeri sedap. Tahun penyebaran dosa jariah. Ya, ingat, sebaiknya hati-hati pegang handphone. Jaga jempol, jangan ngelek. Ngelek jempol ke atas atau jempol ke bawah sama aja. Apalagi copy paste share, hati-hati. Jangan gara-gara kita memilih satu paslon, kemudian ada orang yang mengkritik paslon yang lain, oh kita senang, oh mantap ini nyerang ini, kita sebar juga. Belum tentu yang nulis, yang ngomong itu benar. Yang namanya orang kalau untuk menjatuhkan orang itu biasanya mencari-cari kesalahan. Kadang-kadang yang tidak salah pun disalah-salahkan. Kita pula mengikuti alur. Mantap nih katanya. Nggak boleh kayak gitu. Kita ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Nanti mulut kita dikunci oleh Allah. Yang ngomong apa? Tangan. Berarti tangan itu ngomongnya nulis tuh. Nulis. Kalau ngomong mulut kan suara. Kalau tangannya nulis. Nanti akan ngomong tuh tangan di hadapan Allah tuh. Nulis apa kok di dunia tuh? Nyebar apa kok di situ? Nyebar hoax atau benar di situ? Nyebar gibah atau namimah? Itu akan ditanya semuanya. Hati-hati tahun politik ini. Banyak istighfar tahun-tahun politik ini. Kita berdoa sajalah kepada Allah, mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang bagus. Gitu saja. Ya. Kalaupun kita harus memilih pemimpin, kita lihat mana yang menguntungkan agama kita, pilih tanpa harus menyebar hoax. Karena kekuasaan itu milik Allah. Kalau memang sudah dicatat di Lauhil Mahfuz si fulan jadi pemimpin, mau dikeroyok satu dunia saja menjelek-jelekan dia. Kalau memang takdirnya jadi pemimpin, jadi pemimpin. Kenapa heboh? Kepemimpinan itu milik Allah. Allah suka-suka meletakkan, Allah suka-suka mencabut. Serahkan kepada Allah Azza wa Jalla sambil berdoa dapat pemimpin yang bagus. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan bukan hanya itu saja, bukan hanya penyiksaan fisik, bahkan penyiksaan batin luar biasa penuh neraka itu. Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa angdir yaumal hasrata idz qudiyal amru, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika perkara telah diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang masuk neraka itu mereka sedih, nyesel, dan sedihnya itu terus tidak berhenti. Kalau di dunia ikhwan, kita sedih itu ada waktunya. Mungkin sehari 2 hari sedih, nanti 3 harinya tawa, kan itu ya. Di dunia itu tidak ada yang kekal. Nggak mungkin sedih terus seumur hidup, nggak mungkin tertawa terus seumur hidup. Kalau tertawa seumur hidup orang gila tuh namanya. Ya. Pasti ada waktunya. Tapi orang masuk neraka itu sedihnya terus sampai kapan tuh? Ya, nggak berhenti sedihnya. Dan itu siksaan batin namanya. Ya, siksaan batin lebih sakit kan dibandingkan siksaan fisik gitu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga di antara ayatnya Allah mengatakan innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam dan kamu pasti akan masuk ke dalamnya. Dan banyak lagi kalau kita cerita tentang sifat-sifat neraka, bagaimana makanan pun neraka yang Rasul katakan kalau seandainya setetes getah zakum dibawa ke dunia. Zakum itu pohon di neraka. Dia akarnya di dasar jahanam menjulang ke langit di neraka itu. Kemudian ada buahnya berduri. Itu ada getahnya. Kata Nabi SAW, lau anna kitratan minaz zakum, kalau getahnya zakum itu qatarat fi biharid dunya, diteteskan ke lautan yang ada di dunia, satu tetes getah zakum dibawa ke dunia, diteteskan di lautan. Apa yang terjadi?
la afsadat ala ahli dunya ma'ayishahum fa kaifa biman yakunu ta'amu. Kata Rasul, maka itu cukup menimbulkan kerusakan terhadap kehidupan penduduk dunia, macam mana orang yang memakannya. Satu tetes jagung saja rusak satu dunia. Macam mana yang memakannya, gitu maksudnya. Kan ngeri itu, ya, baru getahnya, gimana buahnya. Dari sini udah nggak kebayang siksa neraka. Ya, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lindungi kita dari azab neraka. Makanya jangan bosan-bosan dalam salat kita sebelum salam meminta kepada Allah dari 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Sebelum salam kita meminta kepada Allah 4 perlindungan. Salah satunya dari azab jahannam. Karena orang kalau sudah masuk jahannam, jangan berangan-angan ingin masuk neraka. Orang bodoh berangan-angan ingin masuk neraka itu. Harusnya kita berangan-angan masuk surga. Kata Rasul, idza sa'altumullaha fas'alul firdaus. Kalau engkau minta surga, jangan minta yang lainnya. Karena itulah kebahagiaan yang hakiki. Sempat saja kita masuk neraka walaupun 1 hari, kita diadab 1000 tahun di dunia. Rasanya seperti apa? Kita masuk penjara saja nggak diapa-apain, cuma dikurung saja dah bosan. Tersiksa kita di situ. Cemana kalau sampai disiksa? Itu mungkin menyakitkan bagi kita. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.